Selamat siang, Kak. Iya, Kalau boleh tahu sebelumnya ini dengan siapa? dengan Monica. Monica yang kemarin udah bikin janji sama saya ya. Iya. Kemarin, nggak kemarin sih, Kak, udah lumayan lama. Udah, Kak. Terus habis dari mana, Monica? Dari kuliah sih, Kak. Oh, kuliah. Kuliah di mana? Di Unesa. Unesa deket sini ya? Iya. Semester berapa? Semester 3 sih. Oh, semester 3 berarti masih lumayan baru ya. Iya, dibilang sih enggak ya, Kak. Soalnya udah Ya, tengah-tengah lah. Iya. Kamu ambil jurusan apa? PGPA. Oh, PGPAU. Sebelumnya Monica ini lebih nyaman dipanggil Kak, Mbak, atau Monica? Oke, Kak Monik gitu ya. Kak Monik posisinya udah nyaman. Udah. Monik tadi udah makan siang? Kalau makan siang belum sih, Kak. Cuma kalau sarapan udah. Oh, jadi belum makan siang ya, Kak? Iya. Habis ini jangan lupa makan siang ya, Kak? Terus kesini lagi sama siapa? Yang itu sih, Kak. Tadi misalnya ya kan kos ya. Jadi yang terus gak bawa motor. Jadinya tadi baru kapan aja sih kalian. Oh, jadi Kak Monika ini kos ya? Iya. Asli mana, Kak? Asli Tulungagung. Oh, Tulungagung ya. Kebetulan saya dari sini, Kak. Dekat ya, Kak? Iya, Tulungagung mana? Dekat sini juga sih kalau Oh, sekitaran yang terus itu ya, Kak? agak sangat. Oh, iya. Ini Kak Monika ini pulangnya setiap minggu apa gimana? Kalau setiap minggu sih enggak ya, Kak. Soalnya ya gimana ya, tugasnya kan banyak, terus juga kayak capek aja sih kalau setiap minggu. Jadi biasanya sih sebulan sekali kalau lagi nggak sebulan aja. Jadi nggak sering itu ya Iya. pulang. Kalau di Tulungagung itu nggak ada mall ya? Nggak ada, Kak. Oh, jadi kalau aku mau dari dulu ya. Iya, soalnya teman saya tuh kalau dari Tulungagung itu juga kalau mau pasti ke diri dulu. Iya. Ya soalnya gimana ya, daripada nggak nge-mall itu kan bosan ya, Kak. Jadi ya nggak apa-apa dia jauh dulu. Tapi kan Tulungagung banyak pantai ya, Kak? Kalau pantai ya banyak ya. Iya, yang bagus-bagus sih juga. Ya, tapi jalannya juga. Jalannya kenapa? Jalannya kadang gimana enggak? Susah. Terus ada sih yang jalannya udah bagus, tapi ya gitu ramai banget sih, banyak orang kadang nggak dulu deh ke mall aja gitu. Jalan ke pantai kan? Iya, Nah, iya itu kan yang baru tuh ada JLS tadi. iya. Kalau itu kan udah lumayan bagus ya Iya. agak. Ya kalau ini ngapa? Iya, soalnya emang Lagi trending iya di sana. jadi kalau orang Kediri tuh kalau main ke Tulungagung terus Tulungagung malah Kediri. Iya, soalnya kan Kediri kan kayak ada pantai ya. Iya. Jadinya ya saya biasanya kalau ke pantai itu ketemu kayak misalnya apa gitu orang Kediri juga kebanyakan. Banyak ya juga. Iya. Oke, Kak Monika. Sebelumnya Kak Monika udah pernah konseling? Belum sih, Kak, baru kali ini. Oh, ini baru pertama kali ya, Kak? Aku mau ngejelasin beberapa hal mengenai konseling nih, Kak Monika. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Lisa sebagai konselor Afrika selama kurang lebih 30 menit ke depan nanti. Jadi, konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor, Kak Monika, dan Kak Monika sebagai konselor saya. Nah, nantinya konseling ini akan berjalan kurang lebih 30 menit. Nanti itu selama 30 menit, Kak Monika bebas mengikat perasaan Kak Monika, entah itu memarah, sedih, kecewa, nangis, tapi tidak untuk merusak fasilitas di sini. Nanti kalau Kak Monika merasa butuh untuk pertemuan selanjutnya atau mungkin dirasa konseling kali ini tuh kayaknya kurang, Monika bisa jadwalin aja lah buat pertemuan hari itu kan. Oh iya, aku nanti izin ya Kak Monika kalau misalnya aku mau nyatet poin-poin penting yang Kak Monika sampaikan. Tuh paham Kak Monika? Ada yang mau tanyain terkait konseling ini? Mungkin nanti sering aku nggak bakal nyebar kemana-mana. Iya, nggak bakal personal di konseling ini ada beberapa asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan.
Nanti selama konseling, Kak Monica tuh boleh cerita mengenai perasaan Kak yang dirasain Kak, itu boleh terbuka aja sama saya. Karena saya juga nggak akan nyebarin kemana-mana. Karena saya sebagai konselor juga punya kode etik ya untuk tidak menyebarkan privasi konseling. Jadi saya harap sih Kak Monica nanti selama konseling bisa mengekspresikan dengan terbuka gitu ya Kak Monica. Oh iya Kak Monica bebas mau panggil saya Kak, Mbak atau Lisa yang aja. Panggil Kak aja. Iya boleh. Kak Monica gimana kabarnya sampai ini? Kabarnya ya bilang ya ternyata sih enggak enggak kayak biasa aja kuat ya. Boleh diceritain nggak apa yang ngeras bikin Kak Monica tuh ngerasa kayaknya hari ini flat aja sih. Bingung nih kak, mulai dari mana? Ya nggak apa nggak dipikirin. Aku kan sebenarnya banyak ya yang pengen diceritain, tapi aku tuh nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Itu pelan-pelan aja kan. Iya. Terus juga sebenarnya pengen banget cerita ke orang lain kayak ke temen atau ke orang tua gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh aku rasa kayak takut gitu buat cerita ke mereka kayak ya gimana ya, ada satu kejadian dimana bikin aku keinget sampai sekarang dan itu buat aku kayak males cerita ke mereka. Padahal jujur aku pengen banget cerita ke mereka. Jadi kamu itu kadang merasa kayak lagi pengen cerita ke temen-temennya, tapi Kak Monica ngerasa lebih baik dipendem gitu ya. Iya. Boleh ceritain nggak kenapa Kak Monica itu malah lagi milih mendem tanpa diceritain ke temennya? Kayak sebenarnya suka kayak sebenarnya udah lumayan lama ya kejadiannya, cuma keinget aja sampai sekarang ini terus udah bikin aku rasa kayak jadi malas cerita. Pas lagi kan biasa ya kayak teman-teman cerita gitu kan. Mereka kayak ada masalah, terus juga kita posisinya lagi kumpul berlima kan, teman saya dan kantor sama saya jadi berteman. Terus mereka tuh kayak nyeritain keseharian mereka, terus juga lama-lama kayak merembet ke permasalahan mereka. Terus kita tuh semua kayak ngedengerin gitu. Terus termasuk saya juga. Terus pas saya pengen cerita, pas saya kayak aku juga mau deh cerita gitu. Soalnya kan mereka kan juga berbagi kan kayak ngasih tahu masalah mereka. Terus aku juga jadi kayak pengen kayak gitu. Terus tiba-tiba pas aku cerita responnya nggak sama kayak yang aku harapkan gitu kak. Kayak yang harusnya kayak minimal kayak nggak ngasih saran nggak apa-apa, nggak ngasih ternyata mereka malah kayak adu nasib kayak kamu mau masih mending coba ini tadi masalahku, kamu kan tahu sendiri kan tadi masalahku apa, itu jauh lebih berat dari kamu kayak gitu. Aku langsung bilang ya kok gini, aku tadi perasaan mereka tuh kayak ya kayak nyemangatin gitu loh kak. Terus juga kayak dia ngasih saran misalnya harus gini sebaiknya gini. Tapi mereka tuh enggak, malah kayak yang banding-bandingin. Jadi di situ aku ngerasa kalau sebenarnya kalau dibilang kerja hati enggak juga ya kak, tapi cuma kayak sedih aja gitu. Terus gunanya aku cerita apa kalau mereka nggak dengerin, terus malah nasib kayak gitu. Oke, jadi Kak Monica ini ngerasa kalau setiap Kak Monica cerita itu mereka tuh malah adu nasib gitu ya, malah ngerasa kayak masalahnya lebih berat. Padahal deep down sebenarnya Kak Monica tuh cuma mau didengerin aja gitu ya. Kak Monica ada nggak satu pengalaman spesifik yang masih teringat sampai sekarang, di mana Kak Monica tuh cerita mengenai sesuatu, terus mereka tuh malah kayak adu nasibnya tuh parah banget. Boleh diceritain nggak? Pas itu pernah sih kak, tapi bukan sama mereka yang cerita. Ini beda lagi. Ini udah kan ya dari SMA kayaknya. Nah itu aku juga pernah cerita. Nah pas itu aku lupa masalahnya apa, tapi aku rasa tuh pas itu masalahnya tuh kayak parah banget bagi aku. Terus bikin aku jadi kayak kira terus mereka kayak nanya gitu. Aku nggak tahu mereka sebenarnya apa emang
peduli beneran. Tapi pas aku nyoba ceritain, sebelumnya kan aku kayak nggak berani cerita kan, soalnya tuh kayak masalahnya tuh kayak gede banget. Terus juga kayak ya takut kesebar kan. Terus aku nyoba buat buka buka diri juga cerita ke mereka. Ternyata apa yang aku takut itu kayak langsung loh beneran kan ini ceritanya nyebar beneran juga. Responnya juga kayak enggak banget gitu loh kak. Aku sebenarnya nggak ngerti respon apa-apa dari mereka, cuma kayak dengerin aja lah, nggak minta saran, nggak minta jalan keluar mereka tuh enggak, tapi mereka tuh kayak malah nyebarin cerita itu yang udah jelas-jelas aku itu masalah yang penting buat aku, terus juga jangan sampai nyebar, terus ternyata tetap nyebar. Terus juga mereka pas sebelum nyebar itu kayak responnya ke aku tuh kayak asli banget. Kirain masalah apa, kirain masalah berat, ternyata masalahnya cuma gitu doang. Terus langsung kayak nusuk banget di hati, kayak gitu doang. Kayak kok sampai sekarang masih banget. Terus sampai sekarang aku udah mulai menjauhi mereka. Jadi kamu itu pernah ngalamin peristiwa di mana kamu itu cerita hal besar ke temennya, tapi temen ini salah bukannya ngasih hiburan, mereka malah ngasih dan bahkan nyebarin ceritanya gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak Moni, kalau Kak Moni itu lagi cerita ke mereka, terus mereka tuh malah ngasih ke kita ya. Yang Kak Moni rasain di dalam hati itu kayak gimana? Bikin sering. Jujur nih ya kak, entah karena aku yang berekspektasi tinggi ke mereka atau gimana, tapi jujur aku pas mereka bilang gitu doang tuh kayak langsung jelek banget di hati gitu loh, kayak beneran sakit hati banget. Aku udah pusing sama masalahku itu, terus ditambahin mereka nganggep masalahku itu sepele gitu. Jadi rasanya kayak ya kecewa banget sih, soalnya kan mereka juga kan temen tempat saya ya kak, kayak udah lama kali, terus juga kok nganggep saya kayak sepele banget. Jadi saya ya merasa kayak sakit hati sih, sampai sekarang pun kalau keinget ya saya tetap kesel kalau buka ketemu gitu kayak. Menurut saya sih wajar sih ya Kak, kalau Kak Moni merasa sakit hati. Karena di selain itu Kak Moni juga lagi down. Tapi temennya bukannya ngehibur, malah dia ada nasib. Dan wajar banget sih kalau perasaan itu tuh valid banget kalau mau merasa seperti itu. Jujur saya nggak ngarep mereka bakal nyemangatin saya atau ngasih jalan keluar, enggak sih kak. Cuma saya tuh ngarepnya sih mereka bakal dengerin gitu loh, dengerin aja itu udah cukup. Tapi mereka malah ngomong seakan-akan masalah saya tuh sepele gitu. Jadi di situ sih lah kak saya. Jadi sebenarnya Kak Moni itu cuma pengen ngeluarin aja gitu ya. Bukan hemat-hemat ke temen dekat. Ya, tapi mereka malah responnya malah kurang baik gitu ya Kak. Oke Kak Moni. Kalau boleh tanya nih Kak, pernah nggak Kak Moni tuh pengen banget cerita ke mereka, tapi Kak Moni akhirnya milih diem dan nggak jadi cerita. Apa perasaan Kak Moni waktu itu? Kalau masalah milih buat gak cerita nih sering banget ya pak. Bahkan sejak kejadian yang saya ceritain tadi itu saya milih buat gak pernah cerita lagi. Bahkan ke orang tua pun saya jadi kayak milih buat usaha, nantinya malah gak enak responnya gini. Jadi pengalaman yang kayak gini tuh malah ngefek juga ke pola Kak Moni itu orang tuanya ya. Jadi Kak Moni itu sama orang tua pun jadi kayak trust issue gitu ya. Kayak nggak takut nggak direspon dengan baik. Soalnya kan orang tua saya kan kebetulan juga kayak sibuk gitu ya kak. Nah, jadi itu kayak komunikasinya kayak kurang baik gitu kan. Kadang-kadang kalau mereka lagi libur kerja tuh jadi kayak kumpul gitu kan biasanya cerita. Nah, jadi semenjak kejadian itu aku jarang cerita. Jadi kayak ya udah, kalau ditanya tuh kayak biasa aja sih kuliahnya gitu aja. Padahal aku juga nyimpen banyak cerita, tapi ya milih buat ya Selama ini Kak Moni tuh mendem semuanya gitu ya. iya. Kak Moni. Oke. Itu menurut aku cukup berat sih Kak Moni. Dan Kak Moni benar hebat banget. Maksudnya selama ini Kak Moni udah mendem itu semua dan akhirnya cerita ke sini Kak Moni udah keren banget udah bantu aku saya.
Jujur, gimana ya Kak, kalau ada masalah tuh aku malah lebih milih kayak ngelampiasin itu semua kalau kayak berdiam diri di kamar dulu kayak mirip buat tidur terus sampai orang-orang di rumah tuh kayak kayak kenapa tidur dulu tuh emang kemarin malam gak tidur dan juga eh bikin kayak aku gimana ya nggak fokus kuliah gitu loh Kak, kalau lagi kelas gitu jadi kayak kepikiran masalah aku tapi aku juga nggak tahu harus harus cerita ke siapa terus juga paling malam juga jadi lebih susah tidur Kak, ganggu banget buat aku tapi aku ya bingung balik ke tadi aku bingung mau cerita ke siapa dan akhirnya aku milih buat nyoba cerita ke Kak Isai Gitu. Misalnya Kak Monik ini lagi ngerasa banyak banget beban itu Kak Monik milih untuk diem di kamar gitu ya. Tapi itu akhirnya juga bikin gak nyaman juga ya Kak Monik ya. Itu menurut saya makanya gue udah fan banget sama ini udah menerima semua dan apa ya apa ya alhamdulillahnya juga masih tetap sehat ya Kak ya. jujur udah di posisi stres banget sih Kak sekarang sampai gak tahu jalan keluar karena makanya milih buat kesini gitu udah benar-benar muak sama semuanya tapi gak tahu nama cerita sama siapa dan jadinya kesini. Saya juga minta maaf misalnya cerita saya mah enggak orang juga Enggak, Kak Monik itu selama konseling ini boleh cerita apa aja terbuka sama saya. Mungkin yang selama ini Kak Monik tuh pendem, terus itu langsung aja keluarin ke saya. Karena kalau terlalu mendem terus itu juga sebenarnya nggak baik kan ya Kak Monik ya. Untuk kesehatan di otak itu sebenarnya baik sih Kak Monik bebas banget mau cerita apa aja ke saya dengan tata bahasa yang kayak gimana pun saya masih di sana. Kayak Kak Monik kalau lagi mendem perasaan kayak tadi, bagian tubuh mana yang paling terasa tegang? kayak gimana ya biasanya kalau mendem masalah tuh kayak sesak aja gitu Pak di dada gitu kadang juga sampai dam dindung juga sih kayak tidur ini masalah kalau nggak selesai gimana ya kalau gimana ya kayak sampai kadang juga di kepalanya bising sih Kak sering banget pusing terus juga ya dia juga dengan makan gitu. Jadi yang paling terasa itu di sini ya ada itu kepala pusing, terus sampai males makan juga. Itu gejalanya kalau udah benar-benar masalah udah numpuk gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak, eh, apa yang paling Kak Moni itu takutin selain dijudge ya? Apa yang Kak Moni takutin kalau Kak Moni itu cerita ke teman-teman Kak Moni? Itu kan kayak benar-benar bikin aku kepikiran sampai sekarang keinget gitu bekas banget itu ceritaku nyebar habis itu orang-orang jadi ngeliatin aku kayak seakan-akan tuh aku satu-satunya manusia yang punya masalah gitu jadi kayak aku paling gak suka lah kalau digituin kalau kayak tatap gitu itu kan yang paling aku paling gak suka jadi bahan iya bahan omongan orang lain jadi itu beneran bikin aku kesel gitu jadinya aku beneran sampai kantor kenapa yang Itu sih Kak, kalau misalnya ada yang lihat kita dengan tatapan kasihan tuh rasanya kayak nggak suka nggak sih rasa kayak kita nggak nggak nyaman ngerasa banget ya kalau ngerasa nggak nyaman banget jadi kalau misalnya saya di posisi Kak Monik mungkin saya juga bakal merasa nggak nyaman juga sih kalau ditatap dengan tatapan kasihan gitu seolah-olah kayak punya masalah kalau punya masalah itu cuma kita doang ya kadang rasanya kayak marah tapi kan nggak mungkin ya kak marah ke satu orang gitu jadinya aku tuh lebih feeling kayak ya udah ya terserah mereka mau mikir apa juga tapi juga tetap kesel tetap gak nyaman rasanya kalau bayangin aja kak di kelas pun kayak itu sebenarnya di kelas ya kak saya kuliah terus lagi di kelas itu tiba-tiba kayak langsung baru datang udah ditatap kayak ini kan rasanya nggak nyaman banget ya kak nah itu bikin aku kayak udah lah besok kali gak usah bisa males ini
Kayak jadi kejadian-kejadian yang buruk yang terus-terusan terjadi itu yang akhirnya bikin Mbak Monik tuh ngerasa kayak udahlah udah capek gitu ya, udah muak gitu ya. Jadi dari semua itu sih Kak, sampai milih buat kayak cerita lagi. Berarti Kak Monik ini udah cut off temen-temen Kak Monik ini. Kalau yang sampai disebarin itu udah, tapi kalau yang berlima tadi itu masih teman sampai sekarang sih. Tapi ya gitu, apa saya masih nggak mau cerita ke mereka. Masih tetap ada rasa nasi dia tuh ya Kak. Oke Kak Monik, sekarang aku mau Kak Monik itu ngikutin gerakan aku buat reaksi. Oke, mulai sekarang ya. Nih, Gimana ini Pak? kayak tarik nafas gitu Kak. Oh, tarik nafas aja. Oke, aku itu ini ya Kak. Tuh, udah bisa tarik nafas Kak Monik. Tahan. Buang lewat perlahan. Oke Kak Monik, gimana perasaannya setelah tarik nafas refleksi? Jujur tadinya kayak agak meluap-luap gitu ya Pak, emosi saya. Tapi sekarang udah lumayan lega sih. Udah lumayan lega ya Iya. Kak setelah refleksi. Oke Kak Monik, kalau boleh tahu nih Kak Monik, kalimat apa yang kamu ungkapkan dalam hati ya? Kalau teman-teman Kak Monik ini, entah yang berlima atau yang satunya tadi, itu mulai adu nasib. Lebih ke kayak nyesel gitu Kak. Ucapan yang ada di hati. Kayak, aduh, tahu gini tadi nggak cerita. Terus tadi aku kayak pendem aja, mending ceritanya sosial media atau di akun aku gitu. Oke, jadi Kak Monik itu kalau ada di itu, dalam hatinya tuh udah ngerasa kayak, mending aku cerita ke yang lain aja gitu ya Kak. Oke, Kak Monik. Kalau Kak Monik ini lagi nggak sanggup dengerin curhat berat di mereka, mereka adu nasib gitu kan, pasti rasanya mereka lebih berat gitu ya curhatnya. Itu pernah nggak Kak Monik itu nolak mereka, tapi dengan kalimat yang sopan gitu? Pernah dicoba belum? Belum pernah. Kebetulan aku selalu dengerin mereka ada posisi apapun mereka. Dan itu sih yang membuat aku kayak ngarepin itu juga dari mereka. Terus bikin aku kayak yang rasa kecewa. Terus aku juga kayak ya cuma ya udah aku dapat bakal dengerin sih sesibuk apapun aku, seberat apapun yang masalah yang lagi aku alamin juga itu aku tetap berusaha buat dengerin mereka dulu. Walaupun ya aku cuma ngerti kayak ya semangat gitu terus juga ngerti karena apa-apa gitu. Kak Monik ini berarti belum pernah nolak mereka ya kalau mereka lagi curhat cerita-cerita yang berat atau malah adu nasib gitu. Tapi Kak Monik tuh udah ada gambaran nggak mau nolak mereka tuh kayak gimana? Jujur kadang juga pengen kayak rasanya nolak gitu tapi nggak enak Kak. Tapi kadang tuh di dalam hati tuh kayak pengen aduh bisa gak sih ceritanya nanti aja aku juga lagi ada masalah. Aku juga pengen cerita tapi kan pasti respon kalian kan juga nggak enak nih ke aku. Jadinya tapi tetap cuma di dalam hati aja sih nggak sampai kayak bener-beneran keluar gitu. Jadi Kak Monik ini sebenarnya udah nolak ya, tapi cuma di dalam hati ya, nggak terungkap di mulut karena nggak enak sama dia. Oke, Kak Monik, langkah apa yang paling mudah nih menurut kamu nih yang bisa dilakuin kalau mulai ngerasa tertekan di obrolan sama teman-temannya kamu itu tadi? Aku lebih milih diem sih Kak. Kayak aku cuma ngedengerin mereka tanpa ngomong apapun. Jadi ya udah terserah mereka mau ngomong apa aja. Aku tetap dengerin walaupun aku nggak mau ngomong apa-apa. Kayak ya udah. Oke, jadi kalau udah waktu Kak Monik prefer dia gitu. Iya. Tapi teman Kak Monik tuh pernah nggak notice kalau misalnya Kak Monik tuh tiba-tiba diem tuh temen Kak Monik tuh pernah nggak ya? Peka gitu. Kalau itu ada sih salah satu ya Kak. Kayak kenapa diem? Tanya kayak gitu terus ya. Aku ya cuma kayak jawab, gak apa-apa kok lagi males ngomong aja. Padahal dalam hati tuh kayak udah males banget gitu. Kayak
pengen pulang tapi juga nggak pulang. Oke. Jadi sebenarnya dia itu yang mana Kak? Yang 5 orang Iya ya? yang orang, kalau yang sebelumnya udah udah nggak pernah mau main lagi. Jadi di yang pertemanan yang dimain tuh sebenarnya ada ya, masih ada yang peka gitu ya. Tapi dia juga nggak terlalu pengen tahu banget gitu ya, Kak. Sekedar tahu doang. Iya, yang kayak kenapa lagi asik tuh ini, kenapa kamu diem aja kayak Jadi udah. kayak cuma pengen tahu doang gitu Iya. ya. Tapi nggak pengen ngertiin. Oke Kak Monik tadi kan bilang Kak Monik ini sebenarnya udah nolak ya, nolak kalau menikah binasib tapi cuma dalam hati. Gimana kalau kita ini mulai simulasi ya? Jadi kayak role play gitu. Aku jadi teman Kak Monik yang ada nasib gitu. Jadi Kak Monik itu bisa nolak aku, nolak adu nasib dari aku. Jadi kita latihan untuk menolak. Jadi aku kayak akan ngomong sama mereka gitu ya Kak. Ya, oke. Sekarang Yang baca. ini tentang yang nolak mereka cerita atau Iya, nolak. Mungkin aku dulu ya mengawali aku bilang aku lebih berat dari kamu gitu. Nanti Kak Monik langsung nolak aja gitu. Maksudnya kayak Kak Monik ini nolaknya tapi tetap dengan bahasa yang sopan gitu. Bisa Kak Monik? Oke. Kak, menurut aku masalah biasa aja sih Monik. Susahan masalah aku. jujur di sini tuh masalah masalah orang kan beda-beda dan pastinya juga eh orang-orang tuh nganggepnya juga tergantung ke individu masing-masing. Jadi kalau mungkin masalah yang kamu alami berat bagi kamu, itu juga belum tentu berat bagi aku, begitupun sebaliknya. Jadi kalau kamu bilang masalah sepele itu nggak mau juga sih bagiku, soalnya itu masalahnya kayak gede banget sampai aku ngerasa ya kepikiran sampai sekarang gitu. Jadi mungkin kamu lebih bisa ngontrol mulut kamu aja sih. Oke Kak Monik udah bagus banget ya, udah bisa berlatih untuk ngomong kayak gitu ke temennya. Kira-kira Kak Monik bisa ngelakuin itu kalau misalnya terjadi kejadian kayak gitu? Mungkin aku sih bisa aja ya Kak. Mungkin tapi ya tergantung situasi aja sih. Misalnya aku emang lagi kayak beneran pengen cerita tuh, terus ternyata responnya gitu, aku bakal ngomong gitu. Tapi misalnya emang kayak ya cuma cerita aja, bukan cerita masalah, aku bakalan ya udah aja sih, aku iyain aja. Jadi Kak Monik ini ngerasa mungkin bisa nolak itu, tapi kalau sudah benar-benar di puncak gitu ya, Iya. udah nggak bisa Ada sekali ya, emosi lain. bisa di handle gitu ya. Oke, kamu saat aku tadi bilang kamu sih enak, kamu lebih susah. Kalimat penguat apa yang mau kamu ucapin dalam hati kamu? Ke diri sendiri ya kan. Kayak Nggak apa-apa, harus harus misalnya ini sih gitu. Semua orang tahu apa yang kita rasain, kan mereka nggak rasain, jadi nggak apa-apa sekali-kali mungkin. sebenarnya bagus sih Kak Monik ada kalimat penguat, tapi tetap ada batasan gitu ya Kak. Jadi Kak Monik itu tetap ngasih batasan ke teman-temannya. Kak Monik setelah simulasi tadi nih Kak Monik, kayak role play tadi, gimana nih perasaan Kak Monik? Lebih ngerasa ringan atau justru nambah berat atau gimana? Jujur ngerasa lebih lega banget sih kalian. Ya, soalnya kan aku sebelumnya tuh kayak ngedep banget, terus juga cerita kan gini, terus juga nggak bisa kayak bilang enggak mereka. Terus setelah ngelakuin tadi tuh aku langsung kayak merasa, oh ternyata enak ya nolak mereka juga, nggak apa-apa gitu. Jadinya kayak lega sih. Kak Monik kalau misalnya nanti suatu saat Kak Monik itu udah ngerasa capek atau pengen nolak, itu Kak Monik boleh langsung aja ditolak, tapi dengan kalimat yang tetap sopan gitu Kak Monik. Biar teman-temannya tuh juga tidak merasa tersinggung gitu. Tapi di sisi lain teman-teman Kak Monik ini juga harus ngertiin Kak Monik juga. Jadi kasih batasan gitu. Bakalan coba aku
terapin sih. Dari dua simulan tadi ini Kak Monik, bagian mana yang terasa paling sulit menurut Kak Monik? Yang penguatan tadi atau penolakan? Lebih ke penolakannya sih kak, kayak ya gimana ya kan, misal lagi emosi banget pasti bakalan aku lakuin, tapi misalnya lagi nggak emosi banget sih bakalan ya aku dengerin gitu. Jadi mungkin itu pertimbangannya kayak lebih bakal susah lakuin gitu. Jadi kayak masih butuh pengulangan gitu ya untuk latihan gitu. Itu mungkin bisa dilatih kayak di hal-hal kecil itu sih Kak Monik. Kalau misalnya ada sesuatu yang ganggu Kak Monik, itu Kak Monik bisa ungkapin aja perasaannya. Tapi dengan syarat tidak melukai hati orang lain. Mungkin Kak Monik bisa latihan dengan hal-hal kecil. Misalnya ada teman Kak Monik yang terus-terusan ngelempar pulpen cuma karena menurut mereka tuh fun, iseng gitu. Kak Monik bisa bilang, gak lucu tau gitu. Itu biar kita tuh ngasih batasan ke mereka gitu. Ya aku bakalan coba sih kak. Oke Kak Monik, selain dari penolakan tadi nih Kak Monik, minggu ini bisa nggak Kak Monik itu kira-kira menurut Kak Monik bisa nggak mengalihkan perhatian untuk nggak ikut adu nasib itu tadi. Jadi kalau misalnya Kak Monik itu ngerasa kayak udah nggak kuat ngedengerin adu nasib mereka itu, Kak Monik ada alternatif lain nggak selain sekolah? Kayak misalnya kalau pas ada diskusi itu Kak Monik langsung izin ke toilet atau gimana? Kenapa bakal langsung izin pulang kak? Jujur nggak ada alasan kayak toilet terus basa-basi itu enggak, aku bakalan langsung izin buat pulang. Terus alasannya kayak ya kucingku di rumah lagi aku masih makan atau gimana. Udah bagus sih Kak Monik udah ada alternatif lain. Karena kan Kak Monik bilang kalau penolakan tadi dirasa masih perlu latihan gitu ya. Kalau yang alternatif lain ini kayaknya cukup mudah ya Kak Monik. Kayak kalau misalnya minggu ini Kak Monik, minggu ini Kak Monik tuh berhasil buat menghindar dari adu nasib itu, Kak Monik mau ngasih reward apa ke diri sendiri? Kan biasanya kayak main game ya kak, main Roblox, terus biasanya juga beli Robux. Jadi aku nanti bakalan beli kak buat game ini. Jadi kalau reward ini Kak Monik mau beli Robux gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih Kak Monik, itu udah bagus. Yang penting kan bisa bikin kita tambah happy Iya. dan meningkatin motivasi kita juga. Gimana Kak Monik setelah sesi konseling hari ini? Jujur kayak ngelepas beban yang berat banget gitu kak, kayak udah kebuang udah tahu kemana gitu, jadi kayak ringan banget rasanya. Dan lumayan dengan ya. Iya. Mungkin karena ini juga sudah 30 menit, mungkin konseling kali ini kita bisa akhiri di sini ya Kak, cukup sampai sini. Nanti kalau misalnya Kak Monik butuh sesuatu, Kak Monik bisa hubungin aku aja. Tapi sebelum kita pisah nih Kak Monik, aku mau Kak Monik itu nulis harapan Kak Monik setelah konseling ini apa, perubahan banyak bisa mungkin. Misalnya sedikit aja nggak? Iya. Udah bagus banget sih Kak Monik udah bantu karena saya. Mungkin Kak Monik bisa ngasih buat biar jadi motivasi ya Kak Monik. Masih ya kak udah dengerin ceritaku, walaupun ya kayak sedikit campur emosi gitu ya kak, tapi jujur tentang kok cerita ke kak saya juga responnya nggak kayak biasa. Kak Monik nanti kalau misalnya ada progres Kak Monik feel free aja ya buat ngabarin saya.
Mungkin nanti kalau misalnya aku ada masalah kamu boleh cerita sih. Ya, boleh. Terima kasih.